kasih Tuhan, selamat datang di ibadah raya sore hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih buat karunia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kuat kuasa-Mu saja yang memampukan kami hari-hari ini menjalani hidup kami, Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh menyaksikan ibadah sore hari ini, Tuhan, dari rumah kami. Kami bersyukur atas itu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kiranya urapan yang tercurah di tempat ini sama seperti apa yang terjadi di rumah-rumah, baik mereka yang melihat melalui layar HP mereka, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau baik. Kuasa-Mu sungguh amat dahsyat buat hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami siap memuji Tuhan sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan saudara sore hari ini. Allah kita adalah Allah yang kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya. Katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, api-Mu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir, hati dan pikiran. Katakan, dengan api urapan-Mu, beriku kasih kudus-Mu. Jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Sama-sama katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah kan melawat umat-Nya. Katakan, di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Oh haleluya. Kami bersuka cita sore hari ini, Tuhan, karena lawatan-Mu melawat setiap kami, menyentuh setiap hati kami, Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, api-Mu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir, hati dan pikiran. Dengan api urapan-Mu, beriku kasih kudus-Mu. Jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Lebih sungguh katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah kan melawat umat-Nya timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Oh haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Katakan, Allah kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah kan melawat umat-Nya di timur
lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu lawatan-Mu menjangkau setiap kami, membangkitkan kami dari tidur kami yang panjang, untuk kami boleh berapi-api di depan-Mu Tuhan. Sekarang para. Engkau sungguh baik. Kami percaya Engkau hadir sore hari ini, memberikan perubahan untuk setiap kami. Ini hati kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya pada-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Katakan Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin dan kami percaya Engkau hadir. Haleluya, haleluya. Mari lawan setiap kami.
Mari yang pria katakan. Mari bersama-sama lebih sungguh. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sembah Tuhan, haleluya. Lebih dekat denganmu Tuhan, jamah-jamah. Oh Tuhan, Yesus, korban sujud kami, kebangkitan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorai yang meriah buat kebaikannya sore hari ini. Silakan duduk, saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan terhubung dengan Bapak Stefanus. Mari kita berdoa. Pak dalam surga, terima kasih untuk segala yang terbaik yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang peduli atas setiap kami. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa yang kami sembah. Dan Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Nama-Mu saja yang mempersatukan kami, Nama-Mu saja yang berkuasa atas setiap hidup kami. Dan sebentar lagi saat firman-Mu akan ditaburkan Tuhan, biarlah Engkau yang bertahta atas setiap kami. Engkau ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, Nama-Mu saja yang ditinggikan atas setiap kami. Dan di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Dengan saya semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Yang dengar suara saya, lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk setiap kami. Saya percaya semua yang terjadi pada setiap kita adalah menurut kehendak Tuhan dan rencana Dia yang terbaik untuk saudara dan saya. Katakan amin. Yang belum kenal saya atau lupa dengan saya Pendeta Stefanus Gunawan dari Betani Banjarmasin. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita saudara. Hari ini kita bicara tentang pertobatan yang membawa pemulihan. Pertobatan yang membawa pemulihan. Apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang tobat? Tobat berarti sadar Sebentar kita menunggu sebentar, ada terjadi trouble teknis di Banjarmasin, ada mati lampu. Sekali lagi lambaikan tangan saudara yang mendengar suara saya. Oke, maaf, barusan mati lampu saudara. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup semangat kita di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ya saudara, kita bicara tentang pertobatan yang membawa pemulihan.
Kata pertobatan dari bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tobat artinya sadar dan menyesal akan dosa. Ya, perbuatan yang salah atau jahat dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Bertobat artinya menyesal dan berniat memperbaiki perbuatan yang salah dan kembali kepada Tuhan. Dan kata pertobatan dari bahasa Indonesia untuk Kristen dikatakan pertobatan adalah sadar dan menyesal akan dosa. Ya. Tobat adalah sadar dan menyesal akan dosa dan berbalik tindakan orang berdosa ini kembali kepada Tuhan atau Allah. Ya, saudara, kembali kepada Tuhan atau Allah. Tapi saudara, seringkali, sekali lagi seringkali orang nggak tahu bahwa dia sadar atau dia berdosa atau tidak. Ya, dia sadar dia berdosa atau tidak. Kenapa? Hakim-Hakim 17 ayat 6 dikatakan bahwa pada zaman itu ada raja di antara Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga kata pertobatan ini, saudara, bagi orang banyak, aku sudah benar kok, aku nggak ngelakuin salah. Semua baik kok. Semua itu pokoknya aku baik lah. Sedangkan kata benar itu menurut pandangan kita belum tentu benar menurut orang lain. Ya, contoh pada saat seorang anak dia minta kepada bapaknya, "Pak, aku minta uang dong untuk mau beli makanan yang bagus, mau beli di restoran tiap hari." Menurut anak ini, dia melakukan hal yang benar. Kamu kan bapakku, kamu katanya mengasihi aku, minta dong uang tiap hari dia mau makan luar. Menurut anak ini benar, tapi menurut orang banyak itu tidak benar. Tetapi ada waktu kita ngomong orang banyak katakan itu benar, belum tentu benar juga menurut sebagian orang. Contoh lagi, pada saat anak ini suatu saat dia menyeberang pada suatu jalan, ya, untuk menyelamatkan anak ini, bapak ini mendorong sehingga anak ini terjatuh. Sebagian orang cuma ngelihat dia mendorong, itu kasar, itu nggak boleh, harusnya lebih baik gini. Tetapi bagi ayahnya, aku nggak ada jalan lain, aku harus mendorong anak ini. Saudara, benar menurut orang banyak, belum tentu benar menurut sebagian orang. Bertindak benar, ya, bertindak benar menurut pandangan kita belum tentu benar menurut Tuhan. Jadi saudara mengerti maksud saya bahwa pertobatan harus mengerti dulu di mana saudara dan saya berbuat salah. Ternyata kata benar itu menurut orang lain belum tentu benar. Ya. Mungkin orang bilang, oh benar menurut orang banyak itu pasti benar. Tidak saudara, ternyata menurut orang banyak benar belum tentu benar menurut sebagian orang. Begitu pula sebaliknya. Ya. Bertindak benar menurut pandangan kita belum tentu benar menurut Tuhan, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Amsal 21 ayat 2 dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, ternyata benar menurut Tuhan belum tentu benar juga menurut orang lain. Tetapi kebenaran di dalam Tuhan itu absolut, saudara. Seringkali kita mau menyukakan hati orang atau menyukakan hati Tuhan, kita sedang di
tabrakan di situ. Maka saudara, kata bertobat, saudara harus mengerti dari apa dulu, pandangan kita atau pandangan orang lain atau pandangan Tuhan, saudara. Standar benar itu adalah firman Tuhan. Saya katakan, kenapa standar benar itu firman Tuhan? Karena dikatakan Roma 14 ayat 23, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya. Sebelum saya melakukan pelayanan online ini, saudara, begitu ibadah selesai, ada satu pasangan datang kepada saya dan mereka sedang berargumen, ya kan? Mereka sedang mengalami struggle, mereka sama-sama mengalami kesesakan. Dan sebelum ini kita online ini, yang kedua ini, baru mereka selesai. Gontok-gontokan, benar menurut mereka, benar menurut suami, benar menurut istri. Saudara nggak ngerti, ya. Tetapi kami sebagai gembala di sini, kami cuma ngomong, standar kamu bukan benar dan salah menurut orang, tetapi benar dan salah menurut Tuhan. Dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, sekali lagi, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekali lagi, iman tumbuh akan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman adalah firman Tuhan. Kita cross check balik, apakah sudahkah kita melakukan atau setiap perbuatan kita dasari dengan Tuhan. Pada saat kita melangkah, ya, saudara melangkah, apakah kita sudah berdoa? Karena seringkali waktu kita melangkah, kita lupa melibatkan Tuhan. Dan seringkali waktu kita melangkah, kita cuma berharap semua everything is good, semua itu baik. Padahal pada kenyataannya beberapa saat setelah kita mengalami cobaan dan lain sebagainya, kita salahkan Tuhan. Tuhan bilang gini, waktu kamu membuat suatu rencana, aku nggak mau libatin. Kamu cuma berdoa, Tuhan berkati apa yang aku kerjakan dalam nama Yesus, amin. Padahal kita tidak bertanya, Tuhan, kalau kami saudara, begitu terutama istri saya, waktu membuat rancangan dalam setahun apa tema dalam gereja, dia selalu urak-urak, ya, dia tanya Tuhan, apa yang ingin Engkau perbuat di dalam hidup atau di dalam gerejaku. Rancangan seperti apa yang harus kami lakukan. Dan waktu dia selesaikan seluruh apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab dia, bukan dia santai saja, tetapi dia lakukan bagian dia. Dia setelah selesai, dia lakukan bagian dia, angkat kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan gini, Tuhan, bila rancangan ini tidak sesuai dengan rancanganmu, biarlah rencana ini engkau gagalkan. Tapi kalau rencana ini sudah atau engkau berkenan atas setiap rancangan kami, biarlah ini menjadi engkau urapi, menjadikan jemaat kami semakin militan, kami semakin dikenan sama Tuhan, menyenangkan hati. Saudara, seringkali kita segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Saudara, cek masing-masing saudara, diri saudara sendiri. Apa yang sedang engkau alami? Apa yang sedang kita hadapi? Adakah sesuatu yang kita lakukan dalam tanda kutip tidak melibatkan Tuhan? Karena saat dikatakan Roma 14 ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. So, saudara, pertobatan yang membawa pemulihan akan terjadi saat saudara dan saya tahu apa yang salah di dalam hidup kita. Rencana apa, rancangan apa yang saudara dan saya sedang buat?
apakah berdasarkan Tuhan atau tidak. Karena sekali lagi, tidak berdasar iman adalah dosa. Meskipun itu dalam tanda kutip, loh Pak, aku melakukan ini untuk kebaikan. Kebaikan menurut saudara atau menurut Tuhan? Baik menurut orang banyak atau menurut Tuhan? Berkenan di hadapan Dia atau tidak? Saudara, biarlah saudara dan saya hari-hari ini introspeksi diri. Karena dari introspeksi diri, saudara bisa ada pertobatan. Karena saudara tahu salah saudara di mana. Saudara, banyak hari-hari ini justru karena masa pandemi kami melakukan pelayanan online, kami lintas dari gereja, bahkan dari orang-orang Katolik, kami juga sharing setiap hari, ya. Dan sukacita pada setiap kita. Dan pada saat kami menyentuh mereka, kami benar-benar dalam tanda kutip, kami membagikan makanan yang keras, saudara. Bukan makanan yang ringan. Karena kami tidak mau dianggap anak gampangan, anak yang kecil, anak yang tidak bertumbuh, anak yang tidak mengerti bahwa kita harus mulai berdiri, bahkan berlari di dalam Tuhan. Ada suatu saat kami bicara, berapa lama engkau ikut Tuhan? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau sampai mungkin hampir 50 tahun. Tetapi tidak ada perubahan terjadi. Seringkali saya ngomong, pada sesi di siang kita ngomong, cukup, enough. Mereka buang waktu kita. Kenapa? Ajang kita Zoom, mereka sharing. Mereka bukannya sharing untuk suatu progres yang baik. Mereka sharing untuk dalam tanda kutip kita diajak untuk menjadi psikiater mereka. Mendengarkan curhatan mereka. Saya bilang, bagaimana kamu bisa bertumbuh? Kalau kita cuma melihat kekurangan kita dan kita mengeluh. Tidak ada jalan keluar. Ayo sama-sama. Standar kita adalah standar firman Tuhan. Lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ada pertumbuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Maka kita menjadi anak-anak yang mampu dipasrahi tanggung jawab. Bahkan setiap kita setelah bertumbuh semakin dewasa, maka baru berkat Tuhan itu akan dicurahkan atas saudara dan saya. Ada amin, lambaikan tangan. Amin, amin. Saudara, jadi standar benar menurut firman Tuhan adalah sesuatu yang didasar atas iman. Ya. Jadi akibat kita tidak berjalan dalam iman, firman, maka perbuatan benar menurut diri kita adalah dosa. Ya. Sekali lagi saya ulangi untuk saudara. Jadi akibat kita tidak berjalan dalam iman atau firman, maka perbuatan benar menurut diri kita adalah dosa, saudara. Saat kita memberi pun kelihatannya baik, tapi kalau tanpa kita mengetahui firman Tuhan, bagaimana kita memberi, bagaimana sikap kita mau memberi, itu adalah dosa. Maka libatkan selalu Tuhan di dalam setiap apa keadaan kita. Dan saudara tahu, Roma 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Saudara, sekali lagi, pertobatan yang membawa pemulihan, saudara mengerti, oh apa salahku? Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Dan benar menurut orang lain belum tentu juga benar menurut Tuhan. Jadi, dasar kita adalah firman Tuhan, lewat dari itu adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Upah dosa, maut. Ya. Jadi apa yang saudara harus kita lakukan? Ya. Bulan ini kita bicara di Betani Banjarmasin bahwa
hidup menurut daging, ya dikatakan kamu akan mati. Tetapi jika kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara, selanjutnya dikatakan bukan masalah baik dan buruk lagi. Ya, kenali perbuatan daging atau roh. Apa yang kau lakukan? Bukan masalah baik dan buruk lagi, tapi kenali asalnya dari mana. Saat kita memberi, bisa kita memberi supaya, oh kan aku disuruh Tuhan. Enggak, tetapi ada kesombongan di situ. Itu daging, saudara. Ya, itu daging. Maka segala sesuatu biarlah kita semakin rendah hati kita. Biarlah Tuhan semakin besar ditinggikan atas setiap hidup saudara dan saya. Maka baru ada pertobatan di situ. Ya. Saudara, saya rindu saudara mengerti bukan ini gue, aku paling benar. Enggak. Pertobatan terjadi setiap waktu. Bahkan kami pun yang sudah puluhan hampir 3/4 hidup kami yang melayani pun kami tetap matikan kedagingan. Saya tidak suruh jemaat saya ngomong, ayo matikan kedagingan, ayo, harus hari ini. Tidak saudara. Tuhan mau apa? Hari ini aku lebih baik dari kemarin. Dan besok aku lebih baik dari hari ini. Ada amin saudara? Ada amin, katakan saya mau. Saya mau. Ya saudara, biarlah hari ini Tuhan tidak bilang, ada saatnya orang itu bisa berlari. Tuhan tidak nuntut, kamu lari, semua harus lari. Tidak. Tetapi biarlah semakin hari kita semakin bertambah menjadi lebih baik. Semakin baik dan bertambah baik, saudara. Sehingga saat kita bertambah, Tuhan disenangkan. Oh, anakku tidak sama dengan yang kemarin. Hari ini lebih baik. Oh, besok pasti lebih baik lagi. Maka hari ini, berkat yang kemarin, hari ini ditambahkan. Berkat yang besok, lebih ditambahkan lagi. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita selalu ada perubahan, saudara, di dalam hidup kita. Saya rindu semua Betani Pelangitan Pati, keluarga besar di Betani Pelangitan Pati, mengalami hal-hal yang baik. Saudara yang bicara di sini, saudara yang mendengar saya di sana, kita sama-sama. Bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan. Saudara menyenangkan hati Tuhan. Pendeta itu salah satu gelar di dalam, kalau buat saya adalah suatu gelar di dalam organisasi. Ada urapan wibawa di situ, tetapi pada dasarnya kita semua adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Yang sama-sama kita dituntut bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana kita berdampak. Saudara, kenali perbuatan daging, kenali diri saudara dan saya. Bagaimana kita mau menjadi lebih baik, semakin baik. Ya, pertobatan terjadi, maka kemuliaan Tuhan akan terbit akan saudara. Ya, bahkan belum saudara minta apapun, Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan hormat kemuliaan bagi nama Dia. Ada amin, saudara? Saya rindu semua kita bersatu dalam tubuh Kristus, biar Dia semakin besar di dalam hidup saudara. Nah, saudara, contoh lagi yang paling gampang adalah Adam dan Hawa. Pada saat dia makan buah, ya kan, yang dilarang, buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan, jangan kau makan buah ini. Sedangkan Kejadian 1 ayat 31 dikatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu adalah baik, tidak menciptakan hal yang buruk. Ya, Dia tidak pernah menciptakan hal yang buruk, tetapi pada saat dia makan buah pengetahuan, apa yang terjadi? Adam dan Hawa harus tinggalkan segala fasilitas, segala keenaan. Kenapa? Karena dia hidup di dalam berseteru dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu baik apa enggak? Baik, tetapi dia sedang melanggar apa yang Tuhan sukakan.
Saudara, pertobatan itu awal di mana saudara dan saya untuk semakin kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana saudara kita mau mengalami pemulihan tanpa pertobatan? Tidak bisa, saudara. Yang bicara di sini, kalau saya sendiri tidak ada pertobatan, saya tidak mungkin menjadi orang yang Tuhan pakai seperti hari ini. Saudara, nanti ada waktunya saya ceritakan tentang perjalanan hidup saya. Tapi banyak kali Tuhan itu menolong saya. Ya, tahun 2019, ya, saya mengalami hidung saya awal tahun 2019 ada darah keluar dari hidung saya. Saya tidak ngerti itu apa. Masuk rumah sakit 10 hari. Dan Maret, Mei, saya masuk harus dioperasi dan ternyata waktu keluar kamar operasi ternyata itu tumor. Saya katakan hidup saya, Tuhan biarlah hidup saya ini pada saat saya tahu itu tumor, ya, lagi di biopsi, saya nggak tahu itu tumor jinak atau ganas, ada 2 jenis tumor di situ, ya. Saya cuma katakan, Tuhan, thank you, apapun yang terjadi dalam hidup aku nggak nyesal, karena aku sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk melayani Engkau, bukan karena ini baik, saya baik, tidak, tetapi Tuhan terlalu baik untuk saya. Sehingga kalau waktu itu cuma 2 hal. Kalau dikatakan tumor itu ganas, saya cuma ngomong gini, berarti ada waktu untuk saya. Tuhan, ada waktu untuk saya. Tinggal dokter bilang, waktumu tinggal 3 bulan. Waktumu tinggal 2 minggu. Waktumu tinggal 1 tahun. Saya tinggal 1 tahun untuk benar-benar mencari Tuhan habis-habisan. Setelah itu saya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Tidak ada salahnya. Saya katakan pada teman-teman, rekan-rekan yang hamba-hamba Tuhan yang datang besok, saya katakan, "Loh Pak, ya apa Pak? Ganas apa enggak?" Saya bilang, "Semua baik." Bapak enggak tahu kan matinya kapan? Ibu enggak tahu kan matinya kapan? Kalau ini tumor atau ganas atau jinak, saya enggak tahu juga. Tetapi waktu ganas pasti saya dikasih waktumu tinggal berapa. Enak saya kan daripada Bapak matinya kan enggak tahu siapa, kapan. Saya tahu nanti. Andaikan saya tinggal misalkan 1 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau setahun, saya maksimal mungkin di dalam bulan-bulan itu untuk mencari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya pertobatan terus. Kalau Tuhan pulihkan secara jasmani, puji Tuhan. Kalau enggak pun ya puji Tuhan. Dan kalau Tuhan mau sembuhkan saya, yang kedua, kalau tumor itu tumor yang jinak, berarti Tuhan mau ambil semua kelemahanku sehingga aku bisa memuji, memuliakan Tuhan, mau melayani Tuhan lebih lagi dengan kesehatan yang ekstra kuat. Nothing tulus, saudara. Di dalam Tuhan itu hal yang buruk pun jadi baik, yang baik bertambah baik, saudara. Maka setelah pertobatanku membawa pemulihan yang luar biasa, saudara. Back to the topic, saudara. Jadi acuan kita adalah firman Tuhan. Cek apa yang kita lakukan yang berdasarkan iman atau firman atau tidak. Baru setelah itu baru ada pertobatan yang membawa pemulihan. Saya rindu saudara mengalami pertobatan yang luar biasa. Pandemi ini saudara, saya lihat pekerjaan Tuhan dahsyat luar biasa. Saya rindu semua saudara. Berbahagialah kalau saudara sedang mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin ada ujian dan cobaan. Pada saat saudara, beri aku kesabaran, saudara akan diuji dengan orang-orang yang nyebelin, saudara. Beri aku kerelaan hati, mungkin saudara akan diuji. Bagaimana saudara bisa diuji dengan kerelaan hati supaya saudara lulus dalam kerelaan hati? Pada saat saudara diuji dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip menyebalkan. Dan mungkin dia pinjam kepada saudara dan saudara tidak apa yang menjadi janjinya tidak dipenuhi di dalam hidup saudara. Bagaimana saudara berikan aku kesabaran, saudara nggak diuji di dalam kemarahan. Bagaimana engkau tahu Tuhan ada di pihak kamu saat engkau sedang mengalami
keterpojokan. Saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, just believe, bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan, maka pemulihan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala saudara. Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau kata bertobat berarti kami harus tahu kesalahan kami. Apa yang kami pandang baik belum tentu menurut orang lain baik. Apa yang menurut orang lain belum tentu menurut Engkau baik. Jadi yang terbaik bahwa kami harus sejalan dengan iman kami, karena lepas dari itu adalah dosa. Dan dosa membawa maut. Tuhan, ajar kami untuk melakukan banyak hal bersama dengan Engkau, selalu melibatkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik suka atau duka. Kami selalu bersyukur dan kami melibatkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba berdoa Tuhan, dari tempat ini Tuhan, urapan yang sama untuk orang-orang jemaat-Mu yang mengasihi Engkau, yang hari ini mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus. Urapan yang sama terjadi pada orang-orang yang mengikuti ibadah ini. Engkau Allah yang menutup bungkus mereka. Berikan kasih-Mu, urapan-Mu, hadirat-Mu, kemenangan-Mu, mujizat-Mu menjadi bagian dari setiap kami. Bukan kemauan kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan untuk keuntungan kami, tetapi biarlah keuntungan berdasarkan apa yang terbaik menurut Tuhan. Ajar kami untuk melakukan yang menyukakan hati-Mu. Ajar kami untuk taat. Pertobatan terjadi dalam hidup kami setiap waktu, sehingga kedagingan kami semakin berkurang dan roh itu semakin kuat. Ajar setiap kami Tuhan, bagaimana untuk menjadi serupa dan sesempurna menurut Engkau Yesus. Tidak peduli berapapun usia kami, biarlah Tuhan, setiap kami ada tanggung jawab di situ. Matikan kedagingan, mengalami pertobatan, dan setelah itu pemulihan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencana-Mu, yang mau bertobat setiap kali, setiap hari, setiap waktu. Karena pemulihan setelah pertobatan terjadi dalam hidupnya. Hari-hari ini bukan siapa lagi yang benar, tetapi yang terbenar, yang sempurna adalah Tuhan. Yang mau untuk mencintai Tuhan. Di dalam saudara mengikuti ibadah ini, mari pelan-pelan kita bangkit berdiri. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Angkat dengan hatimu lebih lagi, saudara. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bapa dalam surga, meteraikan keinginan atau niat kami bertobat setiap kali, setiap waktu, setiap hari Tuhan. Biarlah Tuhan, biar Engkau semakin bertambah di dalam hidup kami, dan nama-Mu saja yang ada dan diuntungkan dalam setiap tindakan kami. Berdoa untuk Betani Pelangitan, Tuhan, di Pati, Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan yang sama, kuasa yang sama, otoritas yang sama, Tuhan kerjakan di dalam mereka. Hanya untuk datangkan kebaikan demi kebaikan, semakin baik di dalam Engkau. Dan kami adalah orang-orang yang selalu di dalam kemenangan, pemulihan yang membawa kemenangan. Berkati semuanya, para pelayan Tuhan di situ, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau bentuk semakin indah lagi, Tuhan. Bagaimana kami menyukakan nama-Mu saja. Biarlah Tuhan kami berlomba-lomba untuk mencapai garis akhir dengan cemerlang. Dan Engkau pandang kami bukan sebagai gadis yang bodoh, tetapi gadis yang bijaksana. Selalu siap sedia, selalu di dalam pertobatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami selesai bicara, tetapi firman-Mu tetap mengubahkan setiap kami menjadi baru, diperbaharui, dan semakin indah di hadapan-Mu. Dan di dalam nama Yesus, dengan saya semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami dari Jemaat Betani Pati, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Stefanus yang dari Banjarmasin. Kami semua merasa diberkati Bapak sore hari ini dengan firman-Nya. Kiranya pelayanan Bapak di Banjarmasin semakin
luar biasa, semakin dipakai Tuhan, semakin dahsyat. Amin. Sebelumnya, saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Horalama syakata karalama sanda. Tuhan, kami datang kepadamu bukan dengan tangan yang hampa, namun kami membawa berkat. Siapakah kami ini Tuhan, yang dapat memberikan kepadamu? Bukankah asalnya semua ini daripadamu? Tuhan, Engkau sucikan, Tuhan, Engkau kuduskan setiap persembahan kami ini yang kami bawa kepadamu buat pelebaran kerajaan surgamu, buat kemuliaan namamu. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti dimasukkan ketika kita pulang. Silakan duduk. Kami mau menyampaikan pengumuman sebentar. Untuk besok hari Minggu tetap ada ibadah raya di tempat ini dimulai jam 5. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir mengikuti ibadah raya di tempat ini. Kemudian ini ada titipan dari TBB, Sekolah Terang Bagi Bangsa, Jalan Penjawi. Saat ini sudah menerima pendaftaran baru, murid baru, tahun ajaran 2021-2022. Saudara, ya, untuk pendaftarannya saya bacakan ya, agak sabar sebentar. Pendaftaran per gelombang, jadi dibuat gelombang untuk Januari sampai Februari 2001 itu gelombang pertama. Gelombang kedua 1 Maret sampai 30 April 2021. Gelombang 3 1 Mei sampai 30 Juni 2021. Ya. Ini nanti ini untuk SD. Untuk TK ya. Kemudian ada juga dari SMP TBB ya. SMP TBB ini ya, gelombang pertama Januari sampai Februari, gelombang 2 Maret sampai April, gelombang 3 Mei sampai Juni. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ketemu sama saya. Kalau mau ambil formulir di sini saya ada ya. Menemui saya saja ya. Demikian pengumuman malam hari ini ya. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, pada saat sore hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk datang di tempat ini, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kasih sayang Tuhan, karena karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, oh haleluya, sore ini yang sudah menabur, yang sudah memberi persembahan kepada Tuhan, baik yang setia di dalam mengembalikan persepuluhan Tuhan. Tuhan janji Tuhan, oh haleluya, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami semua. Bahkan Engkau akan menghardik setiap belalang pelahap, belalang pindahan, oh belalang pengerek dari kehidupan kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, oh haleluya, untuk Bapak Stefanus yang ada di Banjarmasin, Engkau memberkati, oh pelayanannya, istri dan anak-anaknya. Oh Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, haleluya, untuk Kenanya, anak Bapak Lukas, yang tadi malam mengalami kecelakaan dan terjadi sesuatu di dalam tulangnya. Tuhan, kami minta nanti malam mereka akan melakukan operasi. Demi nama Yesus, kami semua berdoa meminta kepadamu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memimpin awal, pertengahan hingga akhir operasi, sehingga operasi kakinya berhasil di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh rapasya kata kara lapasanda, setiap tim dokter diberi hikmat yang dari Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala alat peralatan untuk operasi Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ada keberhasilan di dalam operasi dan Kenaya segera sembuh dari sakit penyakit ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan Kenanya. Haleluya, sore hari ini Tuhan kami terima di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit saat ini Tuhan. Oh haleluya, mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan dengan darah dan bilur-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan. Kami juga mendoakan setiap jemaat yang datang dengan segala pergumulan. Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan, Engkau yang memberi jalan keluar. Oh haleluya, mereka semua Tuhan, karena yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tadi katakan, haleluya, pertobatan itu yang akan membawakan pemulihan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mendoakan, haleluya, sampai hari ini Tuhan, Pak Por, Tuhan kami berdoa buat mereka. Biarlah darah dan bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan Pak Por Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mereka boleh mengalami pemulihan hari lepas hari Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan buat setiap mereka yang tidak kami bisa sebut namanya satu persatu. Mereka yang sakit karena dosa, Tuhan ampuni mereka dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Namun mereka yang sakit karena kuasa kegelapan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami usir keluar segala sakit penyakit yang dibawa kuasa jahat dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, haleluya, untuk pandemi saat ini Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus kami usir segala virus corona dari kehidupan kami, dari keluarga kami, dari kota kami. Kami usir keluar. Bahkan dari bangsa kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa, oh tidak ada kematian massal karena corona, namun yang ada adalah kesembuhan massal di dalam nama Yesus. Semua disembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami haleluya, juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Haleluya, Engkau yang memberi kekuatan kepada Pak Jokowi, diberi hikmat wahyu. Oh Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa kami bersama Bapak Ma'ruf Amin. Kami juga berdoa untuk TNI Polri. Tuhan, mereka yang menjaga keutuhan NKRI. Engkau memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah, RT RW diberkati Tuhan, dikasih hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Supaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita pulang. Oh haleluya, mengangkat tangan kita, tanda kita diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah keuanganmu, anak-anakmu. Haleluya, diberkatilah keluar masukmu. Oh haleluya, kiranya berkat-berkat yang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas hidup kami semua, berkat jasmani, rohani, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebajikan, kemurahan, oh belas kasihan itu yang selalu menyertai hidup kami. Dari mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya menjemput kita semua, dan namamu tertulis di dalam buku kehidupan. Oh kami terima Tuhan Yesus, berkat-Mu yang terbaik ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara